Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andila Roza. Channel ini akan selalu memberikan informasi dan motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi abdi negara, khususnya untuk kamu yang ingin masuk menjadi prajurit TNI. Karena saya akan selalu memberikan update-update terbaru seputar informasi penerimaan prajurit TNI. Dan dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman yang mana semoga pengalaman ini bisa menjadikan motivasi untuk kalian yang mendaftar TNI, apalagi yang sudah mendaftar lebih dari 1 kali tapi masih belum rezeki, masih belum lulus. Oke, langsung aja kita simak videonya. Oke sahabat Casis, untuk kamu yang sudah mendaftar TNI lebih dari 1 kali, mungkin ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan sudah ada yang lebih dari 4 kali. Nah, di sini kalian tidak perlu berkecil hati karena yang mengalami hal seperti itu bukan hanya kalian saja. Bahkan sepengetahuan saya ya, dari teman-teman saya, rekan-rekan saya, adik-adik saya di tempat saya berdinas itu rata-rata mereka mendaftar TNI itu lebih dari 1 kali. Ya, memang ada yang 1 kali langsung lulus, tapi ini sangat sedikit sekali jumlahnya. Dan rata-rata teman-teman saya ini yang saya kenal, mereka semua itu lebih dari 1 kali. Mungkin karena ya namanya seleksi TNI ini bukanlah hal yang mudah ya. Karena banyak sekali materi seleksi yang harus dikerjakan, harus diselesaikan dengan hasil yang dengan gradasi yang tinggi juga. Dan itu mengakibatkan mungkin banyak dari teman-teman yang tidak cukup hanya 1 kali mendaftar karena harus mengalami beberapa kali kegagalan ya. Tapi itu tidak menjadi masalah karena kita itu bisa, karena kita sebagai manusia kita harus belajar dari kesalahan ya. Jangan sampai kesalahan yang terjadi, kekurangan yang terjadi di tahun ini itu terulang kembali di tahun depan. Kita harus melakukan introspeksi, harus melakukan perbaikan-perbaikan agar semakin hari kita ini semakin lebih baik lagi. Kembali lagi ke teman-teman yang mendaftar lebih dari 1 kali. Dan jujur ya, saya sendiri ini mendaftar TNI sebanyak 6 kali. Nah, sebanyak 6 kali saya baru lulus. Jadi saya sudah pernah mengalami kegagalan sebanyak 5 kali. Dan di tempat saya berdinas, rekan saya juga ada yang sampai 8 kali mendaftar baru dia lulus. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita tetap optimis, tetap semangat, dan tetap memiliki keyakinan dalam hati kalau kita pasti akan lolos, pasti akan sukses. Jadi mendaftar TNI ini ada batasan umur ya, batasan usia yaitu 22 tahun. Berapa kali pun kalian mendaftar, selama usia kalian belum 22 tahun, itu berarti kalian masih memiliki kesempatan untuk sukses. Jadi bagi kalian yang mendaftar saat ini, bahkan mungkin ada yang sudah mendaftar ke 4 kali atau 5 kali, jangan putus asa, jangan berkecil hati, yakinlah dalam hati kalian kalau saya ini pasti akan sukses, saya pasti akan lulus, saya pasti akan menjadi prajurit TNI, seperti itu. Karena semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat juga usaha kita, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan jalan dan mengabulkan apa yang sudah kita cita-citakan selama ini. So, kesimpulannya untuk adik-adik yang mendaftar TNI saat ini, yang baru pertama kali mendaftar ataupun yang sudah berkali-kali, tetap semangat ya. Kalian harus yakin kalau kalian pasti bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Mungkin yang mendaftar TNI Angkatan Darat sudah gagal berkali-kali, mungkin bisa mencoba beralih mendaftar Angkatan Laut atau Angkatan Udara, ataupun sebaliknya. Karena kita tidak tahu ya, tidak tahu rezeki kita di mana. Intinya yang penting kalau kita sudah memiliki niatan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kalian bisa di mana saja, kan bisa masuk Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Tiga-tiganya ini sama saja karena semuanya adalah prajurit TNI yang memiliki tugas yaitu menjaga kedaulatan NKRI. Kalian bisa mengabdi di antara 3 itu. Jadi saya menyarankan untuk tidak terlalu fanatik dengan satu pilihan ya. Karena siapa tahu pilihan yang kita kejar-kejar ini ternyata kita tidak ada nasib di situ. Siapa tahu nasib kita berada di jalan yang nomor 2, mungkin seperti itu. Sebagai gambaran, tapi semua kembali kepada diri teman-teman semuanya, kepada diri adik-adik masing-masing ya.
sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kalian, ikuti saja. Yang penting tetap bersemangat dan lakukan hal yang positif. Dan terkhusus untuk para teman-teman yang mengikuti channel ini, saya